sebenarnya sih yang harus kita tahu bekerja di lapangan itu kita nggak boleh kaku. Jadi sebenarnya atlet-atlet tuh kalau misalnya dia terapi ke kita atau lagi cedera dan terapi ke kita, 30%-nya mungkin itu yang namanya exercise, penanganan, tapi 70%-nya sebenarnya itu pendekatan gimana caranya kita deketin secara psikologis. Jadi lebih banyak cerita seperti itu. Nah, lewat dari situ kita bakal lebih dekat. Dekatnya secara profesional ya, maksudnya lebih dekat tahu nih si atletnya lagi bad mood, si atletnya lagi nggak enak hati, si atletnya lagi performanya lagi jelek. Nah, dari situ kita bakal ngerti kalau misalnya dia main jelek atau nanti dia habis cedera nih, kardionya belum tinggi, sebenarnya ada juga faktor dari psikologis. Jadi hal-hal seperti itu sih yang sebenarnya nggak kita pelajarin di kampus, tapi kita pelajarin seiring berjalan waktu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sejawat fisioterapi. Selamat bergabung di media fisio.id. Semoga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Perkenalkan, nama saya Heru di sini sebagai moderator. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sharing atau diskusi santai ya tentang bagaimana sih peran fisioterapi terhadap di dalam tim futsal dengan narasumber kita yaitu Kak Mona Lisa Meidania. Jika rekan-rekan ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bacakan di akhir sesi. Kita sudah masuk, kita akan sambungkan. Halo kakak. Halo Kak, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar nih Kak? Luar biasa lagi. Lagi di mana Kak? Ini lagi di klinik di Bintang. Oh, lagi. Kebetulan masih jam operasional, jadi masih berada di. Oh ya, sebelumnya mau mengingatkan lagi ya Kak, untuk yang belum tahu atau yang baru bergabung, di sini kita bakal sharing-sharing santai aja ya. Tentang bagaimana sih peran fisioterapi pada tim futsal. Dan untuk yang ingin bertanya juga boleh tulis di komentar, nanti kita akan bacakan ya Kak. Akan tanya jawab juga di akhir sesi jika waktunya memang mencukupi. Sebelumnya aku bacain dulu nih CV dari Kak Mona. Untuk yang belum tahu kan bisa jadi lebih mengenal ya Kak. Siap. Nama lengkapnya itu Mona Lisa Meidania Swiss FTR. Tinggal sekarang di Bandung ya Kak? Di Bandung, benar. Nah, kelahiran Palangkaraya 13 Mei 1995. Kemudian untuk riwayat pekerjaannya menjadi fisioterapis di klinik Fisiopreneur Fisioterapi Surabaya tahun 2015 sampai 2017. Menjadi fisioterapis tim basket futsal putri pada PON 2016 Jawa Timur ya Kak. Kemudian fisioterapis timnas futsal Indonesia 2018 sampai 2019. Kemudian juga banyak nih riwayat-riwayat pengalaman bekerjanya juga, seperti menjadi fisioterapis tim DBL 2015, 2016 juga. Kemudian Jawa Pos Marathon 2016. Kemarin yang terakhir berarti yang di Iran itu ya Kak, yang U20 ya? Nah, sebelum kita masuk nih lebih dalam lagi, jadi untuk rekan-rekan yang belum tahu apa sih olahraga futsal itu, jadi
olahraga futsal itu dimainkan oleh 2 tim, masing-masing tim 5 orang. Jadi sama seperti halnya sepak bola, tetapi hanya yang membedakan dari segi waktu, kemudian jumlah pemainnya yang lebih sedikit, kemudian ukuran lapangannya yang cukup minimal juga ya dibanding sepak bola, karena jumlah pemainnya juga. Nah, dilihat dari CV kakak sendiri, bagaimana sih kak bisa sampai level timnas, dari pengalamannya pernah di klinik, kemudian pegang di tim PON juga. Nah, bagaimana sih perjalanannya, dan bagaimana juga rasanya bisa mengawal Garuda Muda? Terima kasih Mas Heru. Ceritanya nih bisa sampai ke timnas. Jadi dulu saya lulusnya 2015. Itu saya langsung cari tempat kerja yang benar-benar saya suka. Jadi saya dulu udah tertarik sama sport fotografis. Sebelum lulus saya udah ngincar nih bakal kerja di mana. Kebetulan waktu saya lulus itu Trainer Surabaya atau yang klinik yang dikelola oleh Mas Asep Aldi, yang kebetulan ada konsentrasi timnas bola seperti itu. Jadi saya ngelamar di sana karena saya pengen bekerja di klinik yang benar-benar sport terapi. Jadi saya diterima di sana, bekerja di sana, dan kebetulan karena memang saya kenal baik, kerja baik dengan Mas Asep ketika timnas Maaf kak, maaf dipotong, suaranya kecil. Halo? Nah iya, ini baru jelas. Bagaimana kak? Jadi waktu itu tahun 2015 waktu saya masih kuliah, saya udah cari tempatnya, atau cari klinik atau cari tempat kerja yang benar-benar itu adalah tempat kerja yang fokus di sport fisioterapis. Jadi waktu itu Fisiopreneur Surabaya, tempat kerja saya pertama itu membuka lowongan ceritanya. Saya langsung masukin di sana. Kebetulan di sana saya ketemu mentor yang baik, yaitu Mas Asep Aziz, seorang fisioterapis timnas sepak bola Indonesia waktu itu. Di sana saya dibimbing sedemikian rupa nih. Suatu hari 2016, PON Jawa Timur nawarin ada butuh fisioterapis gitu, melalui Mas Asep gitu. Akhirnya Mas Asep merekomendasikan saya. 2019 begitu juga ceritanya. Jadi timnas futsal mencari seorang fisioterapis, dan waktu itu saya sudah resign dari tempat Mas Asep karena saya harus lanjut kuliah ceritanya. Tapi Mas Asep menghubungi saya, Mona coba masuk ke timnas futsal, kamu bersedia nggak? Dan siapa sih yang bisa nolak timnas futsal Indonesia gitu? Ya udah Mas, saya langsung berangkat akhirnya. Ceritanya seperti itu. Berarti memang waktunya yang pas, jadi memang kakak langsung terima waktu itu ya? Kebetulan memang. Iya, dan bener-bener pas. Jadi kayak aku udah selesai kuliah gitu, baru selesai kuliah 2 minggu, waktu itu belum wisuda, belum sumpah profesi gitu. Saya udah ditawarin masuk, dan langsung aja gitu, langsung masuk aja gitu. Gak ada yang bisa nolak kalau udah timnas manggil. Nah, terdapat perbedaan gak sih dari setelah kakak menjalani di klinik, di tim PON, nah sekarang di timnas, nah ada perbedaan gak sih dari segi pemainnya, atau waktu bekerjanya kah, atau aspek-aspek lain yang bisa terdapat perbedaannya gitu loh? Oh, jelas beda. Kalau misalnya pegang tim basket dan jenis olahraganya beda, pasti beda banget cara pendekatannya ya. Apalagi waktu tim basket saya pegang tim wanita, waktu di futsal saya pegang tim laki-laki. Jadi pendekatannya jelas beda, jenis olahraganya jelas beda, roles-nya juga beda. Jadi kalau misalnya di basket gitu, kita sama sih, intinya sih bisa masuk ke lapangan, tapi penanganannya bisa secepat mungkin dilakukan di lapangan gitu intinya. Kalau di futsal itu sama sekali ke lapangan kita nggak boleh bawa medical kit, jadi cuman tangan kosong, make sure aja ini atletnya bisa main apa enggak. Kalau misalnya dia butuh penanganan harus tarik keluar, kalau dia bisa main langsung lanjut. Jadi tidak ada penanganan di lapangan kalau di futsal. Kalau di basket masih bisa kita nanganin
mungkin bisa kita kasih kroetil dulu untuk beberapa menit gitu, masih bisa. Itu aja sih bedanya. Terus kalau bedanya di klinik sama di tim ya jelas beda, karena kalau misalnya kita di tim, kita itu dikejar yang namanya target. Jadi kalau misalnya di tim 2 minggu sekali di timnas futsal, kita bakal yang namanya uji coba pertandingan, di mana harusnya seluruh pemain itu bisa bermain. Jadi coach itu ngejar kita untuk target gimana nih, kapan pemain ini bisa main lagi gitu. Kalau misalnya di klinik tidak ada target-target khusus sih, kita bisa melakukan fisioterapi sesuai sama rules-nya. Misal kalau misalnya cedera otot, mungkin 3-4 minggu ini baru bisa balik ke lapangan seperti saklek gitu. Tapi kalau di tim biasanya banyak hal yang kita lakuin itu tidak apa ya, tidak saklek gitu, dan harus segera dikejar gitu. Kalau dari segi waktunya gimana tuh? Ada perbedaan juga nggak? Apa sebenarnya sama kalau seperti... segi penyembuhan sih standar ya, cuman kadang yang harus kita lakukan, misal nih kalau misalnya dia cedera otot paha, kalau misalnya cedera otot quadricep, kalau misalnya dia di klinik gitu, kita bisa ngomong 3-4 minggu jangan tanding ya, jangan main ya gitu. Kalau di tim nggak bisa seperti itu Mas, karena 2 minggu lagi dia ada pertandingan. Minimal dalam waktu 2 minggu dia udah main di lapangan dengan durasi atau dosis latihan yang berbeda sama yang lain. Intinya dia harus ke lapangan, itu sih bedanya. Dari tiap kompetisi ke kompetisi lain kan biasanya ada jeda waktunya tuh Kak ya. Misal dari bulan Juli dan nanti di kompetisi berikutnya di bulan Desember misalkan. Nah, biasanya peran fisioterapi itu dalam jeda kompetisi itu seperti apa? Oke, sebenarnya kalau masuk dalam satu kompetisi, fisioterapi itu dibagi menjadi 3. Mas, yang pertama itu untuk fisioterapi pada pre-season, yang kedua waktu fisioterapi pada kompetisi, yang ketiga itu nanti post-season, jadi setelah kompetisi. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan dalam pre-season itu adalah kita harus ngomong ke pelatih tentang periodisasi latihan. Jadi kita nggak bisa kerja sendiri gitu, kita harus bahas bersama pelatih dalam 1 minggu. Misal hari pertama kita bisa masukin yang namanya hanya pemanasan, hari kedua mulai masuk latihan yang lebih tinggi, hari ketiga mulai masuk taktikal, hari keempat boleh uji coba, hari kelima dia harus latihan ringan seperti misalnya warming up biasa, hari keenam dia boleh rest. Jadi dalam waktu pre-season itulah waktu kita bagaimana ngebentuk fisik tim, membentuk kardio tim, membentuk taktikal tim. Jadi sangat penting di sana karena kompetisi itu akan berjalan sangat baik jika pre-seasonnya juga berjalan baik gitu. Nah, kalau di kompetisi jelas kita peran fisioterapisnya kalau misalnya ada yang cedera, kita tanganin gimana caranya si pemain ini tidak terlalu banyak absen dalam berbagai kompetisi gitu. Karena pasti akan merugikan si atlet, juga akan merugikan tim gitu. Kalau post-season beda lagi nih. Kalau post-season kan off season, biasanya si atlet akan diberikan program latihan, jadi cuman home program gitu. Gimana caranya atlet ini melupakan masa-masa berat dia selama kompetisi, jadi have fun gitu intinya, tetap liburan tapi dia tetap dikasih home program seperti itu. Berarti memang komunikasi lebih diutamakan Kak ya, dari pelatih dengan fisioterapi, begitu juga fisioterapi dengan pemain dan staff-staff lainnya gitu ya Kak. Maksudnya benar. Seberapa penting sih komunikasi itu? Maksudnya dari tadi yang kakak bilang kan kita kakak bilang punya persiapan sebelumnya dari pelatih, dari kita untuk pelatih menyiapkan latihan kepada pemain seperti home program tadi dan yang lain-lain. Nah, selain dari komunikasi untuk menyiapkan program itu, ada nggak sih komunikasi lainnya gitu di luar jadwal latihan atau pokoknya di luar konteks futsalnya itu sendiri? Sebenarnya sih yang harus kita tahu, bekerja di lapangan itu
kita nggak boleh kaku. Jadi sebenarnya atlet-atlet tuh kalau misalnya dia terapi ke kita atau lagi cedera dan terapi ke kita, 30%-nya mungkin itu yang namanya exercise, penanganan, tapi 70%-nya sebenarnya itu pendekatan gimana caranya kita deketin secara psikologis. Jadi lebih banyak cerita seperti itu. Nah, lewat dari situ kita bakal lebih dekat. Dekatnya secara profesional ya, maksudnya lebih dekat tahu nih si atletnya lagi bad mood, si atletnya lagi nggak enak hati, si atletnya lagi performanya lagi jelek. Nah, dari situ kita bakal ngerti kalau misalnya dia main jelek atau nanti dia habis cedera nih, kardionya belum tinggi, sebenarnya ada juga faktor dari psikologis. Jadi hal-hal seperti itu sih yang sebenarnya nggak kita pelajarin di kampus, tapi kita pelajarin seiring berjalan waktu. Ada yang sering curhat-curhat gitu nggak sih Kak, selain tentang futsal, kayak misal dia ngebahas hal-hal lain di luar futsal gitu? Banyakkah atau hanya beberapa? Lumayan banyak ya ketika kita di tim gitu, saya bersama timnas futsal U20 itu hampir setahun ya. Setahun ketemu orang itu terus tiap hari, ya pasti kita udah seperti kakak dan adik gitu. Dengan staff-staff yang lain juga seperti saudara gitu. Jadi banyak hal, karena memang selama ini ya kalau dari pagi sampai tutup mata ketemu terus, ya pasti secara batin juga kita pasti deket gitu. Nah, kan di dalam tim futsal itu pasti ada beberapa posisi yang berbeda dong, dari kiper, anchor, flank, kemudian pivot. Nah, mungkin dari beberapa pemain itu kan memiliki psikologis yang berbeda ya Kak. Nah, di situ ada pendekatan psikoterapi yang dilakukan nggak? Seperti apa? Jadi kalau misalnya kita terapi, sebenarnya memang harus dilihat dulu nih. Ini posisinya dia sebagai kiper kah, sebagai anchor kah, sebagai flank kah? Karena masing-masing posisi itu beda-beda spesifikasi jenis gerakan gitu. Misal nih, misalnya kayak misal pivot. Pivot dia harus punya gerakan memutar badan, harus sering memutar badan ya. Jadi kalau misalnya dia kena ankle, ya kita harus masukin, misalnya kalau misalnya kita bahas dulu program latihan nih. Program latihan itu fase-fasenya. Fase 1 misalnya kita masih kerjain akut dan inflamasi. Fase 2 kita kerjain waktu dia hipertrofi ototnya. Misalnya kita masuk fase keempat nih, return to sport, yang mana kita masukin latihan sesuai dengan posisi dalam bermain. Berarti waktu latihan agility-nya, kalau misalnya dia pivot, kita bisa masukin latihan-latihan memutar badan, kita bisa masukin body pump. Jadi sesuai sama spesifikasi posisinya nih. Kalau misalnya dia kiper, misalnya kalau kiper di futsal kan banyak kayak ngelipat kaki. Jadi kalau misalnya dia cedera lutut, kalau misalnya dia udah masuk ke fase return to sport, dia harus kembaliin lagi gimana cara dia bisa lagi ngelipat kaki, bisa lagi split. Jadi memang tiap posisi itu beda juga fase return to sportnya, seperti itu. Nah, dari pengalamanku juga nih Kak ya, bukan pemain sih, tapi lebih ke pernah mengikuti kompetisi futsal walaupun amatir. Tapi dalam kompetisi amatir aja biasanya intensitas permainan itu kan sangat tinggi, apalagi futsal dengan lapangan yang begitu minim, kecil, apalagi lapangan yang tidak memenuhi standar internasional, kan lebih sempit. Dan juga pasti kontak fisik pemain itu sangat rentan sekali ya Kak. Jadi untuk intensitas yang tinggi itu menurutku kan sangat berbahaya juga bagi setiap pemain. Nah, kalau di kompetisi internasional aja selevel timnas, apalagi karena selain gengsi pasti juga ingin memenangkan pertandingan. Nah, ada nggak sih persiapan khusus yang dilakukan fisioterapi dalam mempersiapkan untuk permainan-permainan yang intensitas yang tinggi seperti itu? Oke, Mas. Jadi saya jelasin, tadi kan ada yang namanya pre-season. Dalam pre-season itu kita bakal ngomong sama tim kepelatihan
program apa aja yang harus kita lakukan. Jadi dalam preseason itu kalau di timnas kita udah remukin sih sama tim pelatih. Jadi setiap sebelum bertanding biasanya kita pasti ada yang namanya latihan penguatan. Misal latihan penguatan sederhana nih kayak penguatan glutes, squat, penguatan hamstring, core. Karena itu penting dalam permainan. Misal nih glutes lemah pas itu karena dari awal kita ketemu selalu berlatih seperti itu, jadi resiko atau presentasi atlet yang cedera selama kita setahun bersama itu bisa dibilang sedikit gitu, nggak banyak gitu, nggak banyak atlet yang absen gitu, karena memang bagian poin paling penting adalah pre-seasonnya. Jadi kalau misal atlet amatir pun sebenarnya kalau misalnya masnya nih main futsal amatir, sebelum pertandingan pemanasannya jangan cuman pemanasan kardio biasa gitu, kayak cuman lari-lari sampai dikatain tidak seperti itu. Jadi tetap juga lakuin penguatan, misalnya ada masalah di ankle, lakuin penguatan di ankle, glutesnya harus tetap dikuatin, core-nya tetap harus diaktifasi, seperti itu. Berarti memang persiapan itu penting ya Kak. Ya, nah. Dari ada jangka waktu khususnya nggak untuk mempersiapkan, misal sebulan sebelum kompetisi atau berapa bulan atau berapa minggu gitu kan? Sebenarnya pre-season yang pas itu di sekitar 1-3 bulan sebelum kompetisi sebenarnya yang paling tepat gitu. Cuman beberapa tim di Indonesia kadang tidak bisa dengan waktu seperti itu. Tidak semua tim Indonesia bisa melakukan, karena pre-season itu pasti membutuhkan dana yang lebih, membutuhkan waktu yang lebih seperti itu. Cuman kalau tim profesional biasanya rata-rata 1-3 bulan harusnya masuk di pre-season sebelum turnamen. Nah, kemudian kalau misal di suatu tim itu dia pasti dong punya pemain inti dan pemain yang sangat vital di dalam timnya itu. Nah, itu bisa berpengaruh juga nggak sih ke pemain-pemain yang lainnya? Oh ya jelas. Jadi kalau pemainan futsal itu kan kalau di timnas sih kita kayak ada grupnya ya, grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1, 2, 3 ini sama-sama punya peran penting gitu. Jadi kalau cuma satu pemain aja yang absen, ngerasain banget tuh, rasanya beda banget. Bakal seberapa parah sih Kak? Apa cuma sekedar pemain ini nggak ada di tim, akhirnya digantikan dengan pemain yang lain yang mungkin kualitasnya juga kurang dari pemain yang vital tersebut? Jadi yang saya sukanya dari timnas futsal Indonesia, apalagi waktu dia dipegang bersama coach Kensuke. Seperti mungkin kebetulannya seperti ini ya, seleksi timnas futsal U20 itu tidak ada pemain yang sudah pernah bermain di Liga Pro Indonesia gitu. Jadi mereka sama-sama pemain amatir semua gitu. Jadi waktu kita berada di timnas tidak ada yang menonjol satu sama lain gitu. Seperti semuanya lebih rata gitu. Mungkin yang satu punya skill, dia punya tendangan kuat tapi mungkin di taktikal lemah. Jadi teman-teman yang backup, 4 pemain yang backup di lapangan harus punya taktikal yang kuat. Seperti itu juga sebaliknya. Ada yang tidak punya skill tendangan yang kuat tapi dia taktikalnya pinter. Jadi dia masuk ke tim. Jadi kebetulan itu juga sih saya beruntungnya berada di timnas itu ketika saya ditangani oleh pelatih yang baik gitu dan bagus menurut saya. Jadi kalau untuk U20 sebenarnya tidak ada yang punya spesial ini sih, hampir semua sama. Nah, yang menjadi hambatan tersendiri apa dalam penyembuhan cedera tersebut? Hambatan paling sering itu lebih kayak misalnya kita pegang anak U20 yang secara psikologis mereka masih belum dewasa ya. Kita kasih tahu A yang dilakuin B gitu. Jadi seperti itu sih, kita bilang ini nggak boleh tapi dilakuin. Dan seperti ini karena ini Indonesia ya.
Kak. Jadi U20 itu banyak nggak tahu tentang fisioterapi. Jadi saya datang itu pelangah-pelongo fisioterapi apaan gitu. Sakit sedikit itu ke meser gitu, ke meser saya, ke mesernya timnas gitu. Dan waktu itu saya nggak cut gitu. Jadi nggak pernah gitu dalam hati saya cut ini nggak boleh di mesas gitu. Saya hanya berbicara. Untungnya masas timnas Indonesia dia udah ngerti ini harus di fisioterapi, ini harus di masas. Jadi tim masasnya ngomong ini harus ke fisioterapi dulu gitu. Hal-hal kayak gitu sih yang kadang awal-awal kita bakal kaget di tim karena banyak orang yang nggak ngerti tentang fisioterapi, ngertinya tentang pijat gitu. Berarti memang di Liga Futsal sendiri masih belum banyak fisioterapi ya Kak? Apa memang sudah merata semua? Mungkin tidak semua tim punya fisioterapi, tapi sekarang sudah mulai masuk beberapa fisioterapis di tim futsal Indonesia, tapi tidak semua. Mungkin tim-tim besar seperti Famos, Black Steel, SKN, mereka punya fisioterapis. Cuman kalau tim-tim yang baru debut biasanya tidak ada biasanya. Tapi udah mulai masuk, saya mulai lihat di Liga tahun kemarin yang mulai ada. Dan Liga tahun ini mulai banyak. Karena kan futsal sendiri sekarang lagi populer banget ya, apalagi udah lama sih, dari beberapa tahun terakhir. Nah, iya. Kalau misal nggak ada fisioterapi di tim tersebut, apa sih kekurangan tim tersebut itu Kak dibanding yang tim yang punya fisioterapi? Apa ada kelebihan tersendiri? Pasti banget, karena fisioterapi itu kalau misalnya ada yang cedera, kalau misalnya ada fisioterapi, kita bisa tahu nih ini mungkin memakan waktu cedera sekitar 3-4 minggu. Jadi si tim pelatih bisa kasih second opinion yang akan bermain di lapangan siapa gitu. Kalau misalnya tidak punya tim fisioterapi, jelas dia bakal cari fisioterapi di luar, waktu untuk tunggu dalam waktu injurinya juga tidak jelas gitu. Jadi hal-hal seperti itu sih yang mungkin akan jelas jika dia cari klinik fisioterapi. Cuman kan yang namanya tim, kita itu harus bekerja secara hati ke hati gitu. Lebih enak kalau misalnya ada fisioterapis di tim yang tahu tentang psikologis, yang tahu tentang masalah hal lain yang mengganjal gitu intinya. Nah, kalau untuk pola makan sendiri, banyak nggak sih yang masih sembarang gitu? Apalagi kadang aku nih misal sebelum kompetisi, kadang beberapa hari sebelum bertanding biasa suka masih minum es atau makan yang pedas-pedas. Nah biasanya kalau di tim-tim seperti level timnas gitu, nah peran fisioterapi di situ ada nggak sih? Sebenarnya untuk menentukan makanan biasanya ada tim gizi ya. Untuk timnas futsal sendiri itu yang mengatur tentang makanan adalah tim dokternya gitu. Jelas pasti diatur karena produksi masuknya karbohidrat, lemak dan protein ke dalam tubuh itu ngaruh untuk pembakaran energi atau pembakaran kalori. Jadi tetap dijaga. Sehari biasanya timnas itu tetap mengonsumsi karbohidrat, protein dan lemak tetap dikonsumsi, cuman kadarnya ditentukan oleh tim dokternya. Tapi jadi fisioterapi hanya mengetahui, bukan ya. Hanya mengetahui dan hanya mengetahui ya, karena memang kalau di timnas kan kita kerja secara tim. Saya nggak bisa ngambil kerjaannya dokter secara tiba-tiba gitu, karena kan kita harus respect terhadap job masing-masing gitu. Cuman saya tahu itu diatur gitu, dan tetap mengawasi. Jadi semua tim kepelatihan tetap mengawasi. Misalnya ada pemain yang malam-malam tiba-tiba nakal nih beli nasi goreng, padahal sorenya dia udah makan karbohidrat yang banyak. Nah itu peran kita di situ gitu, kasih tahu, Bu, kamu udah load karbohidrat terlalu banyak, jadi malam ini kamu nggak bisa makan lagi, seperti itu. Iya, kadang juga mungkin dari segi yang tadi kakak bilang kali ya, karena memang masih muda, di bawah 20 tahun juga, dan memang masih awam juga berarti Kak ya, maksudnya di situ kurang edukasi atau memang sebenarnya dia tahu cuma melanggar?
lebih seperti mental ya. Jadi kalau orang-orang yang sudah pernah masuk ke Liga Pro, dia udah terbiasa dengan suasana bagaimana memprofesionalkan dirinya gitu. Kalau seorang atlet profesional, dia pasti jaga makan, dia pasti jaga kondisi dan jaga fisik. Tapi biasanya orang-orang yang belum pernah masuk Liga Pro, mentalnya belum terbentuk seperti itu gitu. Jadi pasti kaget ketika dia masuk ke profesional dan semuanya diatur gitu. Makanya atlet-atlet bola atau futsal yang udah pro, mereka udah nggak ribut lagi masalah penguatan sendiri. Mereka udah paham sebelum mereka bertanding mereka harus latihan seperti apa atau penguatan seperti apa gitu. Nah, kalau untuk misal ada pemain yang bad attitude gitu, misal dia nggak disiplin dari segi waktu atau dari segi apapun itulah. Nah, dari fisioterapi juga apa ada ambil peran di situ? Sebenarnya lebih kayak ngasih tahu dari mulut ke mulut aja. Misalnya ini kita tahu dia misalnya nggak disiplin waktu, telat latihan, atau misalnya malam dia keluar malam gitu. Ya tinggal kita kasih tahu sebagai kakak yang baik atau sebagai rekan kerja yang baik. Kamu nggak boleh gitu loh. Kamu itu profesional. Lebih seperti itu sih. Kalau untuk masalah tegur menegur mungkin di timnas sih kita punya pelatih. Jadi tidak mendahului pelatih lah intinya. Memang balik lagi ke itu ya Kak, ke komunikasi lagi ya, Komunikasi lagi benar. Nah, terus juga kalau misal Indonesia kan main misal di Eropa, seperti apalagi mungkin kemarin di Iran ya. Iran ya, dan suhunya mungkin di sana dingin atau sama? Waktu itu lagi musim dingin. Pasti kan berbeda banget dong bermain di suhu yang panas dan suhu yang dingin. Nah, yang diterapkan fisioterapi itu apa Kak? Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kita main di suhu yang mungkin lebih dingin daripada suhu iklim tempat kita latihan, ada namanya adaptasi tubuh. Kebetulan waktu timnas main di Iran, kita 3 minggu sebelum bertanding itu udah ada di Iran. Jadi selama 3 minggu kita latihan di sana untuk nyesuaiin iklim biar tubuh itu lebih beradaptasi. Awal latihan anak-anak ini kalau bahasanya tuh ngap tuh cepet capek ya karena oksigennya banyak dipakai dalam cuaca dingin gitu. Cuman dalam adaptasi tubuh biasanya terjadi dari 2 sampai 3 minggu, itu akan menjadi hal yang biasa gitu. Jadi sebelum pertandingan sebenarnya kalau kita bertanding di suhu yang berbeda dengan iklim Indonesia, harus ada namanya adaptasi training gitu. 2 atau 3 minggu sebelum pertandingan kita harus ada di tempat. Kebetulan kita juga pernah tanding tuh di Thailand sama di Cina. Kalau di Cina waktu itu musim dingin juga. Sama kita udah ada di sana sekitar 1 minggu sebelum itu karena bukan pertandingan resmi ya. Kalau di Thailand kita kualifikasi AFF, Thailand nggak beda jauh sama Indonesia. Jadi kita seminggu sebelum pertandingan udah di sana. Jadi tetap harus ada persiapan seperti itu. Oke, kita lihat dulu ya Kak. Kalau yang mau bertanya boleh langsung ya ditulis di kolom komentar. Mumpung masih ada fisioterapis andalan nih di sini nih. Ini ada Kak El Ricardo ya, salah satu mentor aku selama aku kerja di Surabaya. Ini salah satu fisioterapis, fisioterapis timnas bola basket ini mas, PON DKI. Sempet juga main nih sama Bang El nih, halo Bang El, ketemu lagi kita. Panutan fisioterapis muda Indonesia. Kalau itu balik lagi nih Kak, kalau kan pelatih Indonesia masih Kensuke ya? Masih Kensuke ya. Nah, ada kendala komunikasi nggak sih? Apalagi beliau berasal dari Jepang dan semuanya staff-staff dari Indonesia. Kendala komunikasinya
seperti apa? Atau memang lancar-lancar aja? Kebetulan sih timnas futsal Indonesia beruntungnya dapat translator yang orang Indonesia kerja di Jepang dan senang futsal gitu. Jadi di Jepang dia punya tim futsal juga. Jadi kadang translator itu mempengaruhi Mas. Jadi kalau misal nih pelatih asing dapat translator dan dia tidak suka misalnya dia tidak suka futsal, dia tidak mengerti futsal, itu akan susah buat dia menjelaskan situasi di lapangan gitu. Dan kebetulan translatornya timnas Indonesia itu suka futsal, orang Indonesia yang lama tinggal di Jepang, jadi tidak terlalu susah untuk komunikasi. Dan coach Ken-nya sendiri sebenarnya cepat sekali untuk beradaptasi. Dalam jangka waktu 1 tahun dia sudah bisa ngomong bahasa Indonesia. Mungkin bahasa Indonesianya lebih lancar daripada bahasa Inggrisnya. Karena kan di lapangan juga di lapangan juga karena kan bahasa bahasanya kan jelas ya. Kalau misalnya futsal plank, back up. Jadi bahasanya sebenarnya bahasa Inggris yang orang futsal pasti ngerti sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau di lapangan iya, istilahnya istilah umum gitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit. Dari segi pemain ada yang pernah ngeluh juga nggak sih? Maksudnya dari kok hanya dari translatornya aja gitu, dari coach Ken-nya nggak jarang sekali gitu, atau seperti apa? Ada nggak? Ini ada cerita lucu ya Mas. Jadi ada pemain kita yang masih kelas 2 SMA dan sebenarnya literally dia nggak pernah masuk sekolah karena selama dia SMA dia selalu turnamen kemana gitu, hanya bermain futsal gitu intinya. Jadi ketika coach Ken bilang just do it, jangan pikir yang lain, just do it. Jadi dia kayak rubing sendiri, nanyain ke teman sebelahnya, just do it apaan gitu. Jadi hal-hal kayak gitu sih yang lucunya gitu. Seperti itu karena sih. Karena memang kalau di luar pertandingan normal-normal aja kayak normal misal ngobrol atau normal seperti biasa. Bilang. Nah, aku juga pernah lihat tuh yang cepat belajar, cepat adaptasi di luar pertandingan atau di luar lapangan. Dia selalu bawa kamus bahasa Indonesia gitu. Jadi nggak lama untuk bisa ngomong atau ngobrol bersama dia gitu. Nah, aku juga pernah lihat yang pernah waktu itu di lobby hotel kalau nggak salah ya, itu pernah melakukan seperti latihan mengasah konsentrasi. Saya pernah lihat waktu itu. Jadi untuk itu persiapan sebelum bertanding atau memang hanya have fun saja atau gimana ya Kak? Sebenarnya dua-duanya sih have fun dan juga persiapan pertandingan, karena futsal itu berbicara tentang taktikal. Jadi konsentrasi harus penuh. Misalnya pemain satu udah berada di mana, kita harus berada di mana. Jadi hal-hal seperti itu sih penting, hal disematkan. Oke, karena kita sudah kurang lebih setengah jam ya. Iya. Kita langsung buka sesi pertanyaan aja Kak. Siap. Bagi yang mau nanya boleh kita lihat dulu. Nah, ada yang nanya tetapi lebih ke penanganan cedera. Gimana ini Kak? Boleh. Boleh ya. Jadi ada pemain yang tiba-tiba kena ankle nih. Jadi cara penanganan awalnya seperti apa? Mungkin boleh jawab. Oke. Terima kasih buat pertanyaannya. Sebenarnya kalau lagi cedera dari sahabat AHI 09. Ya kalau ya, lagi kena ankle, penanganannya sih hampir semua sama ya. Jadi kalau cedera itu kan ada 2, overuse injury, traumatic injury. Kalau misalnya traumatic seperti ankle contohnya, kita harus kasih yang namanya PRAX. PRAX itu proteksi, R-nya rest, I-nya price.
Dikasih S, J-nya compression, E-nya elevasi, R-nya rehabilitasi. Jadi dikompres S dulu, diistirahatkan, kompresi dan dielevasi. Itu penanganan utamanya. Tapi ada yang baru nih, berbicara tentang peace and love. Sebenarnya peace and love itu hampir sama seperti fries, cuman dia nggak masukin yang namanya S. Jadi harus menghindari yang namanya S atau obat-obat anti-inflamasi. Yang mana sih yang benar, riser atau peace and love? Kalau menurut aku sama-sama benar semua nih, karena di peace and love dia nggak berkata kita harus kasih beban latihan sedini mungkin sesuai sama kemampuan si atlet gitu. Tapi dia nggak kasih S. Cuman kalau saya tetap pada penanganan pertama kita harus kasih S dulu, kompres S, bukan untuk menghilangkan inflamasinya, tapi untuk mengurangi gejala-gejala inflamasinya. Mungkin seperti itu ya jawabannya. Ada pertanyaan lagi nih Kak, dari _Arif Fahri. Iya. Halo Kak Mona, saya Fahri dari Unhas. Mau nanya nih Kak, gimana sih cara Kakak tetap tampil bugar dalam menangani pasien? Apakah ada latihan-latihan khusus yang dilakukan fisioterapi atau seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Fahri. Kalau menurut saya sih penampilan itu sebenarnya nomor sekian, tapi itu penting karena kita berada di fase yang namanya sport fisioterapis. Kita harus lebih bugar daripada si atletnya, minimal good looking. Kalau misalnya nih contoh kita obesitas gitu, untuk lari ke lapangan aja susah gitu, itu tidak menunjang pekerjaan kita. Kalau kita pengen kerja secara profesional, jelas kita harus menjaga kebugaran tubuh, minimal latihan-latihan kardio lah seperti jogging, lari gitu. Karena kalau untuk lari ke lapangan itu lumayan memakan tenaga, apalagi kalau misalnya nanti Mas Lari berada di tim bola yang lapangannya segede gaban gitu. Jadi harus larinya cepat kayak flash gitu. Hal-hal yang kayak gitu sih yang penting. Berarti Kakak workout juga di rumah? Atau hanya sekedar exercise? Sebenarnya di tim futsal pun kalau misalnya anak-anak tim lagi latihan kardio lari, ikut lari juga pinggir lapangan. Kalau latihan core, ikut latihan core juga. Walaupun durasinya atau yang kita lakukan itu tidak seprofesional atlet, tapi minimal kita ngelakuin. Karena kalau di sport juga kan gitu. Jadi gimana kita bisa terapi pasiennya kalau kita nggak bisa nyontohin latihan yang benar. Jadi harus tahu lah beberapa latihan, nggak harus tahu banyak latihan itu kita harus tahu karena kita juga mencontohkan ke pasiennya. Oke, semoga menjawab ya itu dari Fahri tadi. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Abang L. Bagaimana? Leo Ricardo. Bagaimana Kak caranya menentukan pemain masih bisa lanjut bermain atau tidak pada saat pertandingan berlangsung? Jadi berlangsung. Ini Kak El bisa aja nih nanyanya. Jadi kalau misalnya di lapangan itu ada namanya TOTAPS, touch, O-nya observasi, T-nya talk atau berbicara, A-nya gerakin aktif, P-nya gerakin pasif, yang S-nya itu cek skillnya. Jadi pertama kita masuk ke lapangan, kita sentuh dulu tuh bagian yang mungkin sakit, ada bengkak kah, ada fraktur kah, ada perubahan tubuh kah di situ gitu. Setelah itu kita observasi, ini ada yang berubah, ada yang biru nggak ya, panas nggak ya. Terus kita berbicara sakitnya gimana, sakitnya daerah mana, nik-nikan apa enggak, gimana, bisa lanjut apa enggak, pokoknya berbicara. Setelah itu kita tes, dia bisa untuk gerak aktif apa enggak. Aktif itu ditujukan untuk mengetes cedera yang terjadi, mungkin terjadi pada otot. Jadi kalau misalnya ototnya ada yang cedera, biasanya gerakan aktifnya juga tidak maksimal atau ada nyeri di situ. Kalau misalnya yang pasif, kan tadi udah A, aktif, P-nya pasif, cek lagi, mungkin nggak ada cedera di bagian ligamennya. Setelah itu kita cek skill. Kalau skillnya ini bagus, dia bisa, kalau di futsal ya, kita butuh lari
kita butuh sprint, kita butuh dia bisa sedikit jam. Cek aja sedikit jam. Kalau basket kan jamnya harus tinggi nih. Kalau futsal kan paling cuma untuk body jam lah, nggak banyak ini. Cuman cek aja, dia coba jinjit di tempat, lari di tempat, sprint. Kalau memang dari gerakan aktif, pasif, dan skillnya itu bagus, dia masih bisa lanjut. Tapi kalau memang dari aktifnya aja dia udah sakit, pasifnya sakit, skillnya nggak bisa, untuk apa dilanjutin, dia harus ditarik keluar. Seperti itu. Semoga terjawab ya Bang El. Nah, Itu ngasih jawaban ke Bang Elma kayaknya garam air laut aja kan. nah ada pertanyaan lagi dari Dimas Bagus. Izin bertanya Kak, apabila ada pemain dipanggil timnas tetapi masih mengalami cedera. Nah, Kakak lebih merekomendasikan klinik fisioterapi atau langsung melakukan treatment bersama Kakak sendiri? Oke, kalau untuk ini Mas Dimas Bagus, saya sendiri sebenarnya kalau misalnya saya berada di timnas futsal, ada pemain yang jelas cedera, jelas itu menjadi tanggung jawab saya untuk menangani atlet tersebut. Tapi sebelumnya pasti saya tanyakan pernah terapi di mana, pernah dipegang siapa. Karena saya harus tahu batas pemain ini latihannya udah sampai mana sama terapis yang lain gitu. Makanya kalau fisioterapis olahraga biasanya dekatlah satu sama lain, nggak juga dekat secara personal, cuman kita tahu yang ini siapa gitu. Pasti aku chat gitu, terapis sebelumnya, yang ini lagi cedera ya, udah bisa apa aja gitu. Jadi program yang aku kasih itu tidak terlalu keluar jalur dari program sebelumnya gitu intinya. Tetap harus jadi tanggung jawab kita, walaupun memang cederanya sebelum dia masuk ke timnas, tapi ketika kita berada di timnas, dia masih masuk seleksi timnas, itu tanggung jawab kita. Cuman ingat, kita nggak boleh ngelangkahin fisioterapi sebelumnya yang juga pernah pegang. Kita harus komunikasikan supaya si atlet ini dapat penanganan yang benar-benar maksimal dan terintegrasi lah gitu intinya. Semoga terjawab untuk Dimas. Dan mungkin ini ada pertanyaan sedikit di luar konteks mungkin Kak ya. Jika mahasiswa mengikuti akademi futsal, nah itu ada nggak sih, misalkan kalau ini mungkin aku ini aja kayak aku rangkum aja mungkin ya. Misalkan kalau yang di U20 masih sekolah ya, rata-rata anak SMA seperti itu. Nah, misal kalau ini pertanyaan dari Hidayat. Nah, jika mahasiswa yang mengikuti akademi futsal itu, bagaimana sih maksudnya? Apakah disarankan atau memang bagaimana? Ini maksudnya mahasiswa fisioterapi sudah kerja di akademi, kerja sebagai atletnya, apa sebagai fisioterapisnya? Nah, boleh dijelaskan lagi. Iya. Oke. Masih. Oke. Ini buat Mas Hidayat ya, yang namanya mahasiswa itu intinya belum lulus dan belum mendapatkan surat tanda registrasi atau surat izin untuk berpraktek gitu. Itu jelas tidak boleh karena melanggar aturan yang dilakukan di Indonesia gitu. Karena kalau kita misal ingin berpraktek atau kita akan melakukan suatu tindakan, itu harus punya izin atau STR-nya itu. Jadi kalau misalnya masih fisioterapi, menjadi fisioterapi di suatu akademi, itu jelas melanggar aturan. Tapi boleh jadi seperti ini, ketika ada penanggung jawab, misal nih, contoh ya salah satunya sport fisioterapi UMS gitu. Mereka dari mahasiswa pun sudah sering gitu jadi fisioterapis di tim, bukan tim sih, seperti event, misalnya event basket, mereka jaga di pinggir lapangan, mereka jadi tim kesehatannya gitu. Tapi ada penanggung jawab di atasnya, yang bagaimana kalau misalnya mereka ini ngelakuin yang namanya salah treatment, penanggung jawab ini wajib melakukan pertanggungjawabannya intinya, dan penanggung jawab ini juga wajib hadir di setiap
event tersebut. Jadi anak-anak ini tidak dilepas gitu. Tapi yang jelas kalau misalnya ingin bekerja sebagai fisioterapis itu kita harus punya yang namanya surat tanda registrasi. Jika belum, ya berarti kita masih melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah kita. Mungkin sudah jelas ya Kak dari pertanyaan yang tadi ya. Ada lagi pertanyaan dari Satria Ilham. Ada pengaruh pola makan atau diet atlet dengan recovery atlet yang sedang mengalami cedera nggak? Jelas ya Mas Fatria. Kalau misalnya kita kurang makan bagus, misalnya kayak kita kurang makan daging merah, otomatis produksi oksigen dari dalam tubuh itu tidak maksimal. Sedangkan dalam recovery kita butuh oksigen yang banyak gitu. Dari mana kita mendapatkan oksigen yang banyak, sedangkan kita jarang latihan. Intinya kita nggak pernah kardio kan sama cedera. Pasti kan kita rest aktif lah kita sebut gitu. Berarti kapasitas kardio kita pasti menurun, VO2 max pasti menurun. Dan kita tidak jaga pola makan itu juga akan memperparah hal tersebut gitu. Makanya kalau misalnya lagi cedera, si atlet disarankan yang namanya banyak makan daging-daging yang berwarna merah. Terus misalnya si atlet dilarang untuk merokok seperti itu. Ada pertanyaan lagi. Kira-kira berapa pertanyaan lagi nih Kak? Terserah Masnya aja. Terserah ya. Saya Mas siap aja gimana waktunya. Karena kita juga tersisa 10 menit sebenarnya. Tetapi kalau memang masih Kakak berkenan menjawab pertanyaan, boleh nanti kita lanjutkan lagi live-nya. Karena ini sudah hampir 1 jam. Jadi biasanya langsung mati. Nanti mungkin jika memang masih ada waktu, kita boleh buka lagi, kita live lagi. Saya serahkan semua ke mediavisio.id bagaimana baiknya saja. Karena kita juga konfirmasi dulu ke Kakak. Iya, siap. Di sini lebih banyak pertanyaan tentang penanganan cedera ya. Ini ada Bang ya, Kak, apa? Ini ada Bang Adi ya, fisioterapis CLS basketball. Halo Mas Adi. Halo. Selamat bergabung. Boleh juga nih ngisi kapan-kapan di Media Visio. Boleh tuh Kak. Nah, ini ada tentang penanganan cedera Kak. Oke. Jadi dari I am Physio. Izin bertanya. Jadi temannya itu bermain futsal, kemudian lututnya benturan dan masih mengeluhkan ada yang mengganjal di lututnya. Nah, treatment apa sih yang bisa dilakukan? Oke. Sebenarnya kalau untuk treatment kita harus tahu dulu nih kasusnya apa. Untuk kasus seperti itu kita harus cek dulu yang mengganjal itu apanya gitu. Entah yang kena bagian meniskusnya itu patellofemoral pain syndrome. Jadi harus tahu dulu kasusnya seperti apa supaya nanti kita juga tahu penanganannya seperti apa. Karena kan memang saya nggak pegang gitu si temannya ini. Cuman saran yang bisa saya lakukan yaitu Prizer, kompres es dulu buat mengurangi nyerinya seperti itu. Cuman untuk spesifikasi penanganannya saya harus cek dulu ini cederanya jaringan yang kenanya bagian mana sehingga kita tahu program latihannya seperti apa. Karena kalau misalnya konsultasi, kadang juga sebenarnya banyak orang yang konsultasi lewat DM, lewat apa, saya cuma kasih tahu sebenarnya untuk penanganan pertama pasti kita kasih Prizer. Tapi untuk penanganan selanjutnya dia harus exercise apa yang harus dilakukan, itu benar-benar dia harus cek ke fisioterapis yang profesional untuk ngelakuin special test. Jadi harus jelas dulu cederanya di bagian mana, seperti itu.
harus ada asesmen terlebih dahulu ya Kak ya? Ya, benar, harus ada Kurang lebih asesmen seperti terlebih itu. dahulu. Kemudian dari Lucida, untuk menjadi fisioterapi olahraga, apakah kita harus lulus S1 fisioterapi atau D3 pun bisa menjadi fisioterapi olahraga profesional? Bagaimana tuh Kak? Oke, terima kasih Lucida. Saya akan jelaskan dulu. Sebenarnya di Indonesia ketika kita punya STR, kita sudah boleh melakukan praktek. Untuk D3 dia sudah diberikan untuk STR-nya. Jadi sebenarnya udah bisa masuk ke tim profesional. Nanti tergantung tim profesionalnya butuh yang seperti apa. Apakah dia butuh D3, apakah dia butuh S1 profesi. Yang penting sudah lulus kuliah dan punya STR, seperti itu. Ada lagi, nah ini bagaimana dari Nadia, bagaimana caranya menghadapi pasien yang malas saat diterapi? Oke, sebenarnya ini susah-susah gampang ya. Intinya komunikasi. Itulah kenapa kalau misalnya kita masuk ke tim, kita harus jalin komunikasi yang baik. Kalau komunikasi kita baik, semalas-malasnya pasien di latihan, kita kasih tahu juga pasti dia nurut. Nah, ada pertanyaan juga nih, sebagai fisio, pernah nggak sih kakak mengalami cedera saat menjalankan tugas di Pernah? lapangan? Sering, tapi tidak waktu on field. Jadi kalau misalnya lagi tanding, tidak juga keseleo, enggak. Cuman pas lagi latihan, itu juga sering gitu, keseleo, wajar lah, jumpers knee dan sebagainya. Nah, ada lagi dari Umam. Nah, mungkin ini untuk kasus lidah tertelan atau tersedak pada saat di lapangan. Nah, bagaimana menanganinya? Karena sering terjadi pada saat terjadi benturan-benturan keras di bagian kepala. Oke, sebenarnya kalau lidah tertelan sederhana ya. Semua pemain itu harus tahu penanganan utama kalau misalnya terjadi benturan atau hal seperti itu. Berarti tarik aja. Kebetulan di Timnas Futsal waktu itu kita tanding di Liga 1 Indonesia sebagai Barakaltim, ada yang seperti itu. Dan pemain lawan seperti misalnya, jadi sebelum kita pertandingan sekelas AFC itu ada namanya MCM, jadi medical meeting gitu, khusus medis gitu. Seluruh orang medis dimanapun, tim manapun, dan orang-orang yang ada di lapangan harus tahu yang namanya penanganan utama kalau misalnya ada yang kita ngomongnya henti nafas ya, seperti itu. Jadi memang harus dikeluarin. Terus kalau misalnya terjadi benturan, yang harus kita reflekskan adalah concussion atau geger otak ringan. Kebetulan di Timnas Futsal kemarin ada satu kasus geger otak ringan seperti itu. Jadi harus tahu ciri-cirinya. Seperti saya ada benturan keras, kepalanya kebentur, dia langsung pusing, muntah, mual, kepalanya mutar, mungkin bisa ada geger otak seperti itu. Jadi harus tahu. Memang ada ininya juga ya, kayak emang prosedurnya juga ya. Iya, benar sekali. Sembarang dibuka, atau karena kan memang kuat ya Kak biasanya memang gigitannya ya. Benar. Tapi memang harus ditarik lidahnya supaya tidak mengganggu jalan nafasnya. Lebih seperti menegakkan leher 90 derajat, buka jalan nafas seperti itu. Tapi tenang, biasanya sebelum pertandingan profesional itu yang saya bilang tadi ada meeting khusus tim kesehatan seluruh tim waktu kita main di AFC. Jadi semua sudah tahu prosedurnya gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir kali Kak. Oke, boleh. Ada batasan nggak sih kita sebagai fisiosport di tim? Kalau memang ada batasan, apa aja? Oke, yang saya harus saranin ya ke teman-teman yang bakal bekerja atau lagi bekerja di tim seperti itu, jelas ada batasan. Kita harus tahu posisi kita adalah sebagai fisioterapis. Jadi lakukan tugas kita sebagai fisioterapis. Hal-hal yang sebetulnya bukan tugas kita, misal mengkoreksi tentang taktikal, atau kita boleh kasih masukan tapi bukan untuk
menggantikan petugas itu. Jadi harus tahu batasannya. Jelas ada batasannya. Kita dan meser pun sebenarnya ada batasannya. Yang mana harus dimasas, yang mana harus diterapi. Kebetulan saya dan meser saya juga bekerja sama dengan baik gitu. Kalau misalnya pemain ini contoh misalnya ITB syndrome atau misalnya jumpers knee. Jumpers knee itu kan berarti otot quadricepsnya terlalu kerja maaf maksimal. dipotong sebentar. Ini waktu tersisa 15 detik. Jadi nanti kita live sebentar lagi ya untuk Oke, jawaban boleh, yang ini. Boleh. Mungkin boleh langsung dijawab aja Kak. Tadi apa tadi pertanyaannya? Batasan fisiosport ada nggak sih? Kalau ada memang apa aja batasannya? Ya, intinya batasannya ya kita sebagai fisioterapi gitu. Hal-hal yang pekerjaan bukan fisioterapi ya jangan terlalu banyak kita campuri. Kita boleh kasih saran tapi bukan untuk mencampuri atau mengkoreksi hal tersebut gitu. Contoh nih misal kasus jumpers knee itu kan berarti otot quadricepsnya terlalu reaktif ya, kerja terlalu banyak. Saya biasanya treatment jumpersnya, exercise buat jumpersnya, tapi kalau masa rilis-merilis saya pasti serahkan ke tim meser gitu. Jadi hal-hal seperti itu sih harus tahu batasannya. Dan kalau misalnya kita bisa menghargai job list masing-masing dalam satu kru gitu, kita bakal dihargain juga secara profesionalitas gitu. Mereka juga kalau misalnya ngerasa ini job listnya fisioterapi, secara tidak langsung mereka pasti akan langsung kasih gitu. Karena selama ini banyak juga kayak cerita-cerita, aku ribut nih sama si A, aku ribut nih sama official yang lain, karena pasti tidak ada komunikasi yang baik dan harus bisa menghargai job list masing-masing seperti itu. Itu nggak ada ilmunya di kuliah gitu, tapi itu yang harus kita lakuin gitu. Kadang idealisme kita tidak bisa terlalu tinggi kalau misalnya lagi berada di tim. Harus bisa agak sedikit ngalah gitu. Nah mungkin tadi ada pertanyaan lagi sebelum kita penutupan yang live pertama. Untuk melakukan VO2 max yang baik itu bagaimana? Oke, sebenarnya saat pemain ini cedera, misal kita udah vonis dia, coach ini harus istirahat selama 2 minggu. Istirahat selama 3 hari aja, itu pasti akan menurunkan kadar VO2 max tubuh. Jadi yang harus kita lakukan ketika atlet ini cedera, kita harus pakai peace and love. Jadi kita bisa kasih latihan untuk meningkatkan VO2 max. Misal dia cedera lutut, nggak mungkin kita suruh dia buat lari karena pasti yang namanya lari bakal berat untuk cedera lutut. Yang harus kita lakukan ganti latihan kardionya jadi renang. Karena dia cedera lutut, renangnya nggak boleh gaya kodok, dia harus lakuin dengan gaya bebas. Jadi hal-hal seperti itu yang kita ganti sehingga nanti waktu si atletnya setelah 2 minggu nyerinya udah bagus, ototnya bagus, VO2 max-nya juga tidak turun terlalu banyak seperti itu. Karena tadi kita sudah mau mengakhiri ya Kak. Iya. Jadi terima kasih untuk Kak Mona atas waktunya, bisa berkesempatan lah berdiskusi bareng rekan-rekan sejawat fisioterapi, dan semoga Kak Mona juga sukses selalu lah dalam karirnya. Amin. Sehat selalu dalam lindungan terbaik. Amin. Buat Media Visio juga sukses selalu ya dengan materi-materi edukatifnya. Semoga mediavisio.id menjadi sarana kita juga buat tahu dunia luar, ternyata visio itu ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Sukses selalu buat mediavisio.id. Semoga jawaban-jawaban yang sudah Kakak berikan menjadi motivasi tersendiri lah bagi rekan-rekan ya Kak ya. Amin. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih lagi Kak. Iya, mari Mas. Saya juga terima kasih ya. Sukses selalu ya. Mari.